Barang siapa yang ingin perkataannya dimudahkan oleh Allah sehingga hilang keluh dan penuh makna, bisa menggugah dan jadi jalan berubah, silahkan gunakan doa Nabi Musa ini. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah Tuhanku, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, dan hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan ini bisa dipahami. Nah, saudaraku sekalian, lihat urutannya. Berarti orang yang bisa mudah urusannya, orang yang bisa mudah dipahami kata-katanya adalah orang yang paling lapang hatinya. Kita harus minta supaya memiliki hati yang lapang. Di lapangan yang luas, ada gajah tak jadi masalah. Tapi di kamar yang sempit, bersama dengan tikus, pasti jadi masalah besar. Demikianlah orang yang berhati lapang, menghadapi masalah ini jauh lebih mudah. Dan orang yang berhati lapang, perkataannya pun tidak diselimuti dengan nafsu, sehingga setiap perkataan menjadi indah, berkah, bermanfaat, menggugah dan merubah. Doa Nabi Musa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan ini dipahami. Allah lah yang menggenggam hati, Allah lah yang membuka setiap urusan, dan Allah lah yang menuntun lisan ini. Mintalah kepada penguasa segala-galanya. Keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Dari seorang hamba yang dhaif, kena
titian sirat, bahagia menuju syurga abadi. Setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuli perjalanan kekasih Allah agar kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Air mata keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Inilah dia pelembut jiwa bagi mendapat kasih ilahi. Ini adalah doa Nabi Yunus yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi jalan keluar dari berbagai kesulitan. Karena datangnya doa ini pun dari 3 lapis kegelapan. Dalam gelapnya malam, Nabi Yunus karena ditegur Allah meninggalkan umat, di atas perahu, dimasukkan ke dalam perahu, masuk dalam gelapnya lautan dan dimakan ikan. Gelapnya perut ikan dan lolos oleh doa ini. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sedangkan saya ini adalah orang yang zalim. Kuncinya adalah satu, ketauhidan. Barang siapa yang ingin dilapangkan, yakin tidak menuhankan siapapun, hanya Allah semata Tuhannya. Tidak ada menuhankan tempat bersandar dan ditakuti selain Allah. Subhanaka, mengakui Allah maha sempurna, tidak didatangi kekurangan, kesalahan dalam hal apapun. Dalam hal apapun sempurna kesuciannya. Inni kuntu minaz zalimin. Dan mengaku bahwa diri ini adalah orang yang menzalimi diri sendiri, kotor, hina, berkhianat, busuk. Semakin kita berani mengakui kehinaan, kekotoran kita berhadapan dengan kemahasucian Allah, itulah yang disukai Allah. Dan inilah yang mendatangkan ampunan. Ini pula yang mendatangkan jalan keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Simpati kepada manusia yang alpa jua buta, lalu terhiritlah aku di lorong gelisah. Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, bisa 1000 duka ku
tapi rahmatmu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmatmu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkin, namun pengampunanmu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah ini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga silaut dan syukurku hanyalah setitis nikmatmu di bumi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Barang siapa yang merindukan berumah tangga sakinah, memiliki pasangan hidup dan keturunan yang benar-benar menjadi penyejuk hati, penenteram jiwa, penyejuk mata, juga ingin menjadi tauladan bagi orang bertakwa, inilah doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Tuhan kami, karuniakan kepada kami istri-istri, pasangan hidup, dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun, dan jadikan kami menjadi anutan, tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang paling bertauhid, keluarga yang yakin tidak ada karunia sekecil apapun kecuali hanya datang dari Allah. Karena orang-orang yang bertauhid pasti ketika melakukan kebaikan bukan untuk cari pujian, cari penghargaan, cari imbalan, dan cari balas budi. Nah, keluarga yang tulus, keluarga yang istiqomah, inilah keluarga yang akan sakinah. Dan ini harus minta kepada Allah, karena yang bisa membulak-balik hati hanyalah Allah. Allah yang bisa mengaruniakan pasangan, Allah yang bisa menghujamkan cinta di dalam hati, dan Allah juga yang bisa membimbing agar kita menjadi tauladan bagi orang yang bertakwa. Tauladan bagi orang yang bertakwa, mengapa? Karena kita berbuat sebaik apapun, pasti akan ada yang tidak suka kepada kita. Namun tauladan bagi orang yang bertakwa, maka standar yang digunakan adalah ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Betapa mulianya kalau kita menjadi tauladan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itulah derajat tertinggi bagi sebuah keluarga.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata. Namun hati tetap gembira, syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun perih, pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi, kan kami jejaki. Sifatmu sempurna, pelengkap pribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa. Manis senyumanmu, penawar hibah. Di hati kami, kaulah segalanya. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata. Namun hati tetap gembira, syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun terlihat pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi, kan kami jejaki. Sifatmu sempurna, pelengkap pribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa. Manis senyumanmu, penawar hibah. Di hati kami, kaulah segalanya. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam
akhirat kita kan bersua. Baru saja Anda ikuti MK Malam. Simak kembali sajian penentram hati dalam MK Malam berikutnya. MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azzaini, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasul-Nya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM. Murninya kebeningan hati selayaknya menjadi panduan untuk kita lebih mengenal Allah yang Maha Rahman. Seringkali kita kecewa pada awalnya, tapi perjalanan waktu kita malah bersyukur karena ternyata yang kita duga buruk sesudah dijalani hikmahnya lebih baik dari apa yang kita duga. Mari mengenal Allah melalui ilmu dan pengetahuan dalam kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Sesaat lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Air mata keinsafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Gegar Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, MK 102,7 FM, inspirasi keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK? Di kesempatan malam hari ini kembali hadir menyapa Anda, bertepatan di hari ke-17 di bulan Jumadil Awal 1437 Hijriah, atau bertepatan pula dengan hari ke-25 di bulan Februari 2016. Kembali dan menyapa Anda sahabat MK kebersamaan kajian Ma'rifatullah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Dan di kesempatan malam hari ini pun sahabat MK, Anda bisa menyimak melalui live streaming kami di www.mkfmnetwork.com atau menggunakan Android Anda dengan cara mengunduh aplikasi kami di Play Store Anda, mengetikkan MKFM Bandung. Baik sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kebersamaan bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dalam kebersamaan kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid Darut Tauhid. Tetapi sesaat lagi sahabat MK kita akan menyimak terlebih dahulu informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan syubhat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sungguh beruntung orang-orang yang diundang dan dijamu oleh Allah di Baitullah. Karena jamuan manusia saja sudah mempesona, apalagi jamuan dari yang maha kuasa, maha baik, maha penyayang. Dilipat gandakan amalan-amalannya sampai bilangan yang benar-benar menakjubkan untuk bekal pulang kita.
Mari ikuti Umroh Bertauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan tim asatid Darut Tauhid. Umroh awal tahun, keberangkatan Maret dan April 2016. Harga mulai dari $1.675 Amerika. Ikuti juga Umroh Plus Aqsa dan Aman bersama Ustadz Abdul Wahab LC. Harga mulai dari $3.300 Amerika. Dapatkan diskon $100 Amerika sampai tanggal 5 Februari 2016. Informasi hubungi KBIH Darut Tauhid, Jalan Geger Kalunggirang, nomor 67 Bandung, dekat Masjid Darut Tauhid. Telepon 022 200 3780 atau 0812 2060 2011. Saudaraku sekalian, jangan ragu-ragu untuk berniat supaya diundang oleh Allah. Pasti Allah memberikan jalannya. Semoga kita bisa menikmati jamuan Allah sambil menimba ilmu di tanah suci. MK Travel, perjalanan menuju ketaatan, meraih keberkahan. Apa yang Anda harapkan ketika mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah? Harapan saya, zakat yang dikeluarkan selain membersihkan harta dan jiwa saya, sekaligus memberdayakan anak asuh dan kaum duafa. Sebagai ibu rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, kebanggaan bagi saya. Sedekah dan infak yang saya tunaikan bisa jadi alat kemandirian buat anak yatim dan duafa. Bagi saya, sedekah itu adalah kasih sayang untuk sesama. Saya cinta Indonesia. Saya ingin zakat, infak, dan sedekah saya menjadi alat pemersatu bangsa. Panti Yatim Indonesia menemani aktivitas amal soleh Anda. Kami siap mewujudkan harapan Anda. Salurkan donasi Anda ke Panti Yatim Indonesia. Hubungi 022 6161 7000. Rekening BNI Syariah 009 666 55 5503 BCA 346 181 4300 atau kunjungi Asrama Yatim dan gerai donasi terdekat. Kami siap wujudkan impian Anda. Dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat, inilah Info Jabar bersama saya Dona Damiria Mahaswari. Deputi Bidang Humas dan Hukum PT PLN Distribusi Jawa Barat, Suwargina mengatakan pihaknya siap melakukan pasokan listrik yang dibutuhkan untuk operasional kereta api cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya PLN sudah menyiapkan pasokan listrik dari berbagai pembangkit, termasuk pasokan listrik untuk kawasan terpadu di stasiun KA Cepat. Kereta cepat mungkin karena lokasi-lokasi stasiun seperti di Bali ini kemarin yang di acara groundbreakingnya Pak Presiden, itu kebutuhan listriknya berapa, dan mungkin di stasiun di tempat dikoordinasikan dengan pihak vendor yang kebutuhannya berapa. Nah ini Pak GM melaporkan kesiapan PLN untuk memberikan energinya. Demikian info Jabar dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Jawa Barat. Bu Evi, Aldi sudah mau lulus SMP ya? Mau dilanjut kemana, Bu? Belum tahu nih, Bu Rina. Masih cari-cari sekolah yang tepat buat anak saya. Iya ya, Bu. Maunya sih dapat sekolah yang bisa memberikan keahlian. Tapi anak-anak ibadahnya tetap terjaga. Bisa hafal Al-Quran dan mereka berakhlak baik. Seneng deh rasanya kalau anak saya bisa seperti itu. Ibu Anissa, Ibu Evi, tenang aja. Sekarang kan SMK Darut Tauhid sudah membuka pendaftaran siswa baru. SMK Darut Tauhid, sekolah kejuruan dengan sistem asrama pertama di Kota Bandung, mengajarkan kemandirian sekaligus menerapkan nilai-nilai tauhid dan karakter baku baik dan kuat, disertai ekstrakurikuler unggulan, berkuda, berenang, memanah, dan lain-lain. Kompetensi keahlian, teknik komputer jaringan untuk Ikhwan dan akuntansi untuk Ahwat. Daftarkan putra-putri Anda ke SMK Darut Tauhid, Jalan Geger Kalonggirang, Kompleks Setiabudi Indah, Kapling 2526 Bandung. Pendaftaran dibuka setiap hari mulai November 2015 sampai dengan Maret 2016. Informasi lengkap hubungi 0857 2172 7034 atau klik www.smkdt.sch.id. Wah, cocok banget nih Bu buat Aldi. Ayo atuh Bu, kita daftar bareng aja sekarang. Ayo. Kang Hisan, Pak, doakan saya ya. Besok saya mau pergi umroh. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak. Mohon doakan saya juga ya Pak. Insya Allah, marbot masjid seperti Kang Hisan ini tentu akan dimudahkan niat baiknya. Amin. Ya Allah,
undang hamba-Mu ini ke Baitullah ya Allah. Mari wujudkan niat suci 40 orang marbot masjid dan musola di pelosok negeri dengan mengikuti program sedekah umroh. Paket sedekah umroh 25 juta rupiah untuk keberangkatan satu orang marbot masjid. Sedekah umroh rombongan 250.000 hingga 5 juta rupiah. Salurkan sedekah terbaik Anda melalui rekening BNI Syariah 009 2553 729 BCA 777 0333 126 atas nama DPU Infak Sodako. Informasi hubungi 0851 0001 7002 PIN BB DPU DT1 atau chat di www.dpudt.org. Sedekah umroh DPUDT, tingkatkan ketaatan, bahagiakan sesama. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berumroh. Terima kasih DPU Darut Tauhid. Masya Allah, suara siapa itu? Suara mengajinya syahdu sekali. Itu kan anak kita ya. Setelah sekolah di SMA Khodimul Ummah Darut Tauhid, ngajinya jadi bagus dan bertambah hafalannya. SMA Khodimul Ummah Boarding School Darut Tauhid Bandung menyiapkan generasi prestatif, pemimpin umat berkarakter baik dan kuat, hafal Al-Quran, dibimbing oleh para pengajar Al-Quran yang sudah hafiz, berakhlakul karimah, serta berwawasan lingkungan dan berlandaskan tauhid. Ekstrakurikuler, berkuda, memanah, bela diri, pecinta alam, paskibra dan lain-lain dilengkapi dengan fasilitas berkuda dan fasilitas olahraga sendiri. Pendaftaran Januari sampai dengan April 2016. Informasi 0888 2386 248 0888 2386 248. Website www.sma.darut-tauhid.sch.id. Persiapkan putra Anda menjadi pemimpin masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim pada kitab Hadis Arba'in, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa syubhat merupakan sesuatu hal yang masih samar-samar dan tidak jelas kategori hukumnya. Keinsafan yang mengalir di malam sepi, inilah dia. Bernas dalam berpikir, tegas dalam bersikap. Sahabat MK, sesaat lagi kita akan menyimak kebersamaan bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Dan di kesempatan pagi malam hari ini pun sahabat MK, Anda bisa menyimak dengan cara mengunduh aplikasi kami di Play Store Anda, mengetikkan MK FM Bandung, atau Anda bisa menyimak juga di live streaming kami di www.mkfmnetwork.com.
MK juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kebersamaan kajian Marifatullah bisa Anda simak juga di 102,7 MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, dan 104,5 MKFM Lubuk Singkep, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan bagi Anda sahabat MK yang belum sempat untuk mengunduh aplikasi di Play Store Anda, dengan cara mengetikkan MKFM Bandung, kami persilahkan, dan Anda insya Allah bisa untuk terus nantiasa menyimak kebersamaan di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan Anda pun sahabat MK bisa membuka website kami di www.mkfmnetwork.com, sekaligus bisa streaming menyimak kebersamaan di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MK, mari kita mengajak keluarga, sahabat, kerabat kita untuk bersama-sama menyimak kebersamaan kajian Marifatullah di setiap hari Kamis malam, insyaallah pukul 8 sampai dengan jam selesai. Tentunya mudah-mudahan bisa menjadi jalan manfaat dan kita bisa mengajak keluarga, sahabat, kerabat kita, dan insyaallah kebersamaan manajemen Kolbu pagi di setiap harinya jam 5 sampai jam 6 pagi. Sesaat lagi sahabat MK kita akan menyimak kebersamaan bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastir langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. simpati kepada manusia yang alpa jua buta, lalu terhiritna aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah
kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, bisa 1000 duka, ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua. Baik sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastir langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat untuk menyimak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, singkapkan semua hijab yang menghalangi hati kami darimu ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin yang senantiasa merasa ditatap olehmu, ditemani olehmu, didengar olehmu, yang yakin terhadap semua janji dan jaminanmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang tidak berpaling darimu. Penuhi hati ini dengan selalu ingat padamu. Jadikan apapun yang kami lakukan hanya karena ingin Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini semuanya hanya untuk-Mu. Bimbing agar kami bisa melakukan apapun yang Kau sukai hanya karena-Mu, hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya karena kami ingin bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Engkau maha pelindung yang maha kokoh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Rugi bila tidak minta tolong kepada Allah.
Sedangkan Allah lah pemilik semua karunia. Ingin paham, hanya Allah yang bisa membuat paham. Ingin kenal kepada Allah, hanya Allah yang bisa membuat kita mengenalnya. Ingin yakin ke Allah, hanya Allah yang menghujamkan keyakinan. Kita la haula wala quwata illa billah. Berikut ini doa penting. Kita banyak bicara, tapi bicara kita bisa jadi ancaman untuk kita sendiri. Bicara itu mudah, yang tidak mudah adalah mempertanggungjawabkannya. Bicara itu seperti senapan, sekali peluru keluar tidak bisa ditangkap lagi. Seperti panah yang melesat dari busur, sekali melesat sulit ditangkap lagi. Bisa kita bicara satu patah kata yang menurut kita tidak apa-apa, padahal kata-kata itu yang tidak disukai Allah, kita bisa celaka sepenuhnya. Bicara itu sesungguhnya tidak mudah. Maka sungguh menakjubkan orang yang senang ngobrol, ngalir ngidul, orang yang bicaranya sekepikirnya, semaunya, celetak-celetuk, komentar-komentar, semuanya itu didengar oleh Allah dan pasti kembali kepada pelakunya. Harus kita berdoa sebelum bicara, doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah Tuhanku, ya Rabb, lapangkan dadaku. Tidak ada yang bisa melapangkan dada ini, hati kita ini selain Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Dan hilangkan wahlul 'uqdatam min lisan, hilangkan keluh di lidah ini. Yafqahu qawli, sehingga perkataan ini bisa dipahami. Lengkapnya ini ayatnya, surat Toha ayat 25 sampai 28. Kita simak ayat ini sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." Jadi hadirin, kata-kata yang bertenaga itu bukan kata-kata yang penuh rekayasa, tapi kata-kata yang berasal dari hati yang lapang. Hati yang lapang ini akan menghasilkan kejernihan, sehingga urusan pun bisa diselesaikan kalau hatinya lapang. Kalau hati sempit, seperti tikus berada di kamar mandi, ruangan sempit, tikus kecil saja cucurut bisa jadi masalah besar. Tapi di lapangan yang luas, di padang savana, ada gajah juga tidak jadi masalah. Demikian kalau hati sudah sempit, maka perkataan pun
tidak ada hikmah, tidak ada bijak, karena cenderung perkataan kita jadi masalah baru. Juga dalam menyelesaikan masalah susah kalau hati sempit, karena hati sempit kerjanya membesar-besarkan masalah kecil. Juga bicara susah bicara yang baik kalau hatinya kotor, sempit. Orang yang tidak nyaman dengan dirinya, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang nyaman, kata-kata dan tulisan. Makanya sebaiknya kita sekuat tenaga meminta tolong kepada Allah kalau mau bicara. Berat. Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak menyerupai, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun juga. Wa huwas sami'un basyir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada dalam perjalanan ada sahabat Nabi yang takbir keras sekali. Rasulullah bersabda, kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak meminta kepada yang tuli, yang gaib, yang tidak ada, tapi kalian meminta tad'una kepada sami'an qariban wa huwa ma'akum, yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Ini kalau tiga ini saja kita pegang, sami'an, qariban, wa huwa ma'akum. Ada lagi hadis lain, basyiran, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Ini sudah cukup bagi kita untuk tidak banyak bicara. Hadisnya ada tentang bahayanya bicara celetak-celetuk. Jadi bukan hebat jago bicara tuh, kalau bicaranya tidak dibimbing Allah. Kita bicara bukan supaya orang lain kagum kepada kita. Kita bicara supaya Allah ridho kepada kita. Pasti perkataannya itu lahir dari hati yang baik. Kalau orang bicara supaya orang ridho, mungkin akan ada rekayasa kata pakai bohong. Tapi kalau kita bicara supaya Allah ridho, nggak bisa bohong, karena Allah tahu isi hati kita. Dan asal tahu saja bahwa perkataan kita ini tidak bisa menembus hati orang tanpa izin Allah. Seperti ceramah ini, maaf, ini ceramah tidak bisa apa-apa, tidak bisa membuat saudara paham, tidak bisa membuat saudara berubah. Yang membuat paham itu Allah, yang membuat orang berubah juga Allah. Yang bicara ini adalah ujian, apakah niatnya lurus atau tidak, apakah yang dikatakannya benar atau tidak. Allah tahu, karena dia sedang mendengarkan. Allah juga tahu isi hati orang ini. Allah juga tahu apa yang diomongkan ini sudah diamalkan atau belum oleh yang bicaranya. Jadi bicara ini sibuk aja meluruskan niat supaya diterima Allah lillahi ta'ala, dan sibuk aja bicaranya sekuat-kuatnya adalah yang benar. Enggak canggih juga enggak apa-apa, enggak canggih juga kalau bicara untuk bikin orang kagum. Mungkin orang bisa kagum ke kita, tapi kalau Allah enggak suka mau apa? Dikagumi orang tidak ada apa-apanya, diterima Allah yang ada apa-apanya. Benar? Makanya dagang juga tidak usah segera disebutkan. Nanti orang bisa beli tapi tidak ada barokahnya karena ngebohong. Tenang saja, yang menentukan beli atau tidak itu Allah, bukan jagonya omongan kita. Kita ngomong lurus-lurus saja.
makin lurus dari hati bersih, sebetulnya kata-kata itu makin disukai Allah, dan Allah nanti bisa hujamkan ke hati orang. Silakan Ustaz. Ketemu? Ada dua hadis dari Bilal bin Haris Al-Mujani, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting. Tetapi karena ucapannya itu, Allah mencatat keridhaan baginya sampai hari ia menjumpai Allah, yaitu hari kiamat. Dan ada seseorang di antara kalian yang mengatakan suatu perkataan yang dibenci oleh Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu. Ya, Bapak mudah-mudahan sing jadi amal soleh ya Pak ya. Bapak ridho beli motor seperti ini, ridho deh. Saya tuh senang lihat ada itu, Masya Allah. Kalau saja saya punya anak perempuan, saya jodohin. Tapi boro-boro anak perempuan deh, saya juga belum dapat jodoh ya. Ini kan nggak apa-apa ngomong gitu. Masya Allah. Anteng, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau selamatkan saya dari dusta. Pengen ngebohong mah, pengen muji motor, pengen nyebutin kelebihannya, pengen nutupin kejelekannya, itu mah naluri nafsu. Enggak, Allah tahu rahasianya semua. Dan walaupun kita udah puji-puji, kalau Allah buat dia tidak beli, tetap nggak beli, tapi kita dapat dosanya. Lempeng di rumah juga gitu Pak. Suatu saat kita nggak salah, misal dimarahin oleh istri, ya diam aja. Gimana Bapak teh? Engkau janji sehidup semati, saya masih hidup. Nah, susah hadirin belum. Saya dapat berita Bapak dua-duaan megang-megang perempuan, bahkan dipangku lagi. Gimana Pak? Benar Bu, saya memang memegang, membelai, bahkan memangku ini. Karena ini bayi teman saya Bu. Memang akhwat tapi dah umurnya baru 2 bulan. Sah menurut syariat. Hadirin, kalem. Kalau kita benar, kita dituduh, kalem ya, jangan emosi. Kan Allah tahu kita nggak salah. Emang takdirnya lagi diuji gitu. Tenang aja. Kamu ini orangnya nggak benar, tenang. Kamu ngambil ya dari kantor ini uang. Kita tahu Allah ngelihat. Zikir aja, ya Allah, Engkau tahu saya tidak melakukannya. Dengerin dulu, jangan motong ngambek. Alhamdulillah Pak, saya tidak mengambilnya. Bapak bisa periksa CCTV atau cari saksi, tapi saya tidak mengambil. Saya tahu ini ujian, saya sedang dicurigai, dan saya tidak melakukan. Saya tidak marah, tidak sakit hati, karena saya sadar ini ujian hidup saya. Tapi saya berani bersumpah demi Allah, saya tidak mengambil. Bapak boleh percaya, Bapak boleh tidak percaya. Kalau Bapak percaya syukur, karena saya jujur bukan supaya Bapak percaya ke saya. Saya mengatakan apa adanya karena memang ini yang terjadi. Kalau Bapak mau memecat saya, pecat juga tidak apa-apa Pak. Yang penting saya tidak berdusta. Enak begitu hadirin? Enak tidak dengarnya? Ya itu asli itu, kalau kebenaran tenang. Kamu nyontek ya, nilai bagus begini, tenang. Bapak tahu dari mana saya nyontek. Kan kelihatan dari CCTV. Benar Pak, saya nyontek. Saya tahu Allah yang ngebuka semua ini. Saya nyontek Pak. Saya minta maaf dan saya siap memikul resikonya.
Kamu kenapa ngaku? Ya karena saya nggak mau 2 kali salah, Pak. Udah jelas saya nyontek, yang kedua saya nggak ngaku. Saya bakal dimurkai Allah. Nah, terserah Bapak mau dikasih sanksi apa, saya terima. Yang Allah berikan ke saya, mungkin sebagian di sini, mungkin sebagian di tempat lain. Yang penting barokah. Yang penting saya mah sholat tetap kejaga, Pak. Gimana coba? Senang ya? Maaf ya, di sini mah nggak boleh sholat, nggak diterima. Ya, nggak apa-apa, Pak. Semua perkataan ini dicatat, ada balasannya masing-masing, Pak. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek. Terima kasih ya, Pak. Silakan nikmati balasan dari Allah. Lembut tapi nyugak, tidak boleh. Nggak boleh, tenang jangan suka nyepet ya. Waktu nyepet itu pasti hati lagi nggak enak, mau nyerang nafsu itu, tahan walaupun udah aduh ya Maya, tenang. Kan kita mau dewasa, orang dewasa, orang matang itu kan orang yang ingat ya hadirin, dengar ceramah ini derajatnya hanya sampai tahu, paling tinggi paham ini ceramah ini. Tapi untuk berubah beda kapling. Kalau sekali ceramah langsung robah semua, atuh saya gimana minggu depan? Sedang saya aja belum robah. Jadi robah itu kalau tahu dengan belajar, kalau robah dengan riado. Jadi udah pulang dari sini harus punya program riado, nahan omongan, dan itu harus jadi target. Saya akan menahan diri sekuat tenaga perkataan saya. Setiap mau nyeletuk tahan. Ini nanti akan mulai terlatih kita. Kita makin dewasa nanti. Mungkin nanti diuji, wah kunaon sih ya? Mana jadi cicingan kieu? Stresnya euy. Ada ini Allah nguji, kamu depresi nan? Jadi culun kieu. Biasanya ramai sekarang sepi, tenang. Ramai jeung mana ayeuna mah. Biasanya tenang. Ujiannya itu kita mau robah teh ada ujiannya. Kalau kita merubah dirinya konsisten dan tulus, nanti ada tenaganya. Orang-orang jadi ngerti sekarang bahwa memang sebaiknya tidak banyak bicara. Hadirin, masih ada yang mau disampaikan? Jam 9 cukup ya. Ingat aja Allah mendengarkan terus. Yo, ini saya juga tidak selamanya selama ceramah ini yakin Allah sedang mendengar. Kadang-kadang ini Allah lagi dengar, kadang-kadang nyeplos nggak ingat. Ya, itu yang harus ditobatin.